Domo minasama Mihoro Sensei, Joseph desu. Kembali bersama dengan Johan Sensei. Hari ini kita akan belajar apa? Enumi Bunpo ya. Nah, kita akan belajar dengan level N3 demo. Wakaru ya. Jadi teman-teman meskipun levelnya masih N3, pasti kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini teman-teman ya. Kita bahas. Hari ini kita akan belajar kanjinya banyak banget ya. Ada 7 macam kanji dari nomor 1 sampai nomor 7. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak? Mungkin ada beberapa yang kelihatannya gampang ya, kayak dake, date, ya, tara. Mungkin kelihatannya masih muda, cuma nggak apa-apa, kita latihan dulu ya bersama-sama ya buat jaga-jaga jangan sampai kita salah pengertian. Oke? Yang pertama, kita lihat ada gambar orang sedang apa? Lagi kayak galau banget teman-teman ya. Tuh dia kepikiran terus dia bawa sebuah kertas. Coba kita baca kalimatnya dulu. Nayanda sue ni kaisha o yameru koto ni shita. Artinya adalah yang kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk penggunaan sendiri kalau pakai bahasa Indonesia sangat easy ya. Jadi artinya itu adalah setelah beberapa waktu, atau kalau sensei itu biasa ngomongnya adalah stakeka. Jadi setelah melakukan sesuatu, hasilnya itu bagaimana? Contoh ya, seperti ini. Nayande kaisha o yameta sama nayanda sue ni kaisha o yameta. Artinya mungkin kelihatannya sama teman-teman ya, cuma berbeda. Kalau yang pertama, dia itu adalah cuma menyampaikan bahwa dia punya alasan kalau saya itu galau. Tapi kalau misalnya dia pakai sue ni, akhirnya bagaimana? Pakai waktu. Plus dia juga kelihatannya komateiru ya, karena dia itu benar-benar galau banget di kepalanya. Yang berarti poinnya di sini ya, nagai aida. Ya, kangaeta berarti dia membutuhkan apa? Waktu ya. Terus yang kedua itu adalah kuro, berarti dia itu lumayan terganggu, lumayan kerepotan. Makanya baru di akhir dia memutuskan nih, gua pengennya seperti apa ya. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah ini ada apa? Dosio daijina kodo, yang berarti dia itu benar-benar galau antara ingin melakukannya atau tidak. Oke? Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke bagian penggunaan dan beberapa contoh kalimatnya ya. Yang pertama sangat easy ya. Kenapa? Cuma ada 2 doang. Nih. Jadi kalau pakai sue ni, kita harus pakai dalam bentuk apa? Lampau. Sama satunya lagi kalau misalnya pakai kata benda, tinggal tambah apa? Tambah no. Baru pakai sue ni. Terus hasilnya bisa apa aja teman-teman ya? 1, bisa untuk ketsudan, keputusan akhir kalian. Atau kedua adalah ikekaka, warikeka. Jadi ada 2 ya, antara hasilnya itu bagus ataupun buruk ya. Nah, contohnya misalkan ada perempuan yang dia sedang belajar. 2年間勉強した末、大学に合格した. Yang berarti adalah dia membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk belajar. Hasilnya bagaimana? Hasilnya akhirnya dia lulus masuk ke universitas. Gitulah penggunaannya ya. Yang kedua, ya ada kusen teman-teman ya. Berarti ada semacam pertandingan yang lumayan berat banget buat dia ya. Dia melawan tim rivalnya nih ya. Nah, hasilnya adalah dia berhasil mendapatkan juara. Tapi di sini ada no. Berarti kalau pakai no belakangnya kita pasang apa? Betul banget ya. Jadi sue, terus kita pakai sakajimu wa kata. Akhirnya dia menang juga. Tuh ada hasilnya teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Berikutnya ada apa? Kelihatannya ada orang ini sedang melakukan pemeriksaan dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit misalkan ya. Nah, berarti kita baca ya. Saikensa no. Berarti no langsung tambah apa? Sue ni. Bagus ya. Saikensa no sue ni. Apa teman-teman? Nyuing suru koto ni natta. Ternyata setelah dia dicek ulang, hasilnya itu adalah dia harus masuk ke rumah sakit. Harus dirawat inap di rumah sakit. Itu adalah salah satu penggunaannya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian contoh soal ya. X to Y o musubu hasi, ya berarti adalah jembatan yang menghubungkan antara apa? Kota X sama kota Y ya. Terus yaku 10年の工事何々昨年ようやく完成した. Hai, coba teman-teman baca dulu sekilas. Menurut kalian jawaban mana yang sesuai untuk soal di sini teman-teman ya? Saya kasih waktu. Hai, kotae ga so desu ya koji no sue. Kenapa sue kita baca ya? Ada yaku 10 nen. Nah, teman-teman ya, 10 nen itu berarti adalah 10 tahun. Menurut kalian 10 tahun lama atau enggak? Mungkin tergantung perspektif sensei, ada yang merasa lama sama juga ada yang merasa cepat. Di sini ya ada apa lagi? Ada
Yoyaku berarti adalah sebuah hal yang sudah dia nanti-nantikan akhirnya selesai atau terjadi terbangun ya. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah no sue. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Lanjut lagi berikutnya ya. Ryoshin to sensei ni hanashi yatta sue ni. Nah, kita pilihan nih ada ryugaku shitai. Rainen ryugaku suru. Terus sama si adalah ryugaku suru koto ni kimeta. Nah, menurut kalian kira-kira ya, yang mana yang cocok untuk memasukkan di bagian kosong sini teman-teman ya? Yes ya, si kita baca ya. Ryugaku suru koto ni kimeta. Yang berarti karena ada sue di sini teman-teman ya. Jadi dia itu membutuhkan waktu ya, benar-benar berpikir keras dengan dia diskusi ke siapa? Ke orang tuanya sama ke gurunya. Hasilnya bagaimana? Yes, dia itu membuat keputusan atau ketsudang. Bagus banget ya. Keputusannya adalah dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Makanya jawabannya adalah C, teman-teman ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke bagian enumi kaiwa. Nah, di sini sebenarnya sekedar tips saja dari sensei ya. Kalian bisa menggunakan bumpo ini ketika kalian mensetsu de. Ya, contohnya ya kita baca ya. Shigoto ga isogashi kute 大変でしたが、毎日諦めずに勉強した末に日本語能力試験に合格できました。Nah, jadi kalau kalian pakai bumpo ini, kelihatannya mantap banget. Kenapa? Berarti kalian tuh menyampaikan, saya tuh kalau pekerjaan itu super sibuk, taihen banget ya. Tapi saya tuh orangnya nggak menyerah. Setelah saya belajar dalam waktu yang lama, melalui usaha yang banyak, akhirnya saya tuh bisa lulus ujiannya. Itu satu ya. Yang kedua ada rireki shode. Berarti ada di CV ya, kita baca. Jibun no shourai o kento no sue ni shourai no tame kisei no obo o himemashita. Yang berarti adalah yes ya, untuk masa depan dia sudah mempertimbangkan yang membutuhkan waktu, membutuhkan usaha. Nah, akhirnya dia memutuskan apa? Untuk mendaftar di perusahaannya dia gitu. Kita bisa tulis di CV-nya. Oke teman-teman ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian matome. Kesimpulannya apa? Jadi ya ada dua ya. Satu adalah waktu panjang ya. Jadi kita membutuhkan waktu yang lumayan panjang sampai kita galau. Sama satunya lagi adalah hasil akhirnya bagaimana teman-teman ya. Bisa kitsudang, bisa juga untuk apa? Wari keka, i keka demo tsukaimasu ya. Yang berarti kita masuk ke contoh di sini. Kalau dia ada argumen, habis itu dia akhirnya salam tangan ya. Kita baca kalimatnya. 数ヶ月にわたる交渉の末、契約が成立しましたatau sta, yang artinya adalah dia berarti sering nih bernegosiasi ya satu sama lain ya, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dan hasilnya bagaimana teman-teman? Yes ya, akhirnya dia berhasil menyambungkan si kontrak tersebut ya, berarti negosiasinya berjalan dengan lancar. Oke.